nggak nikah, ini akan nanti malah dihujat kayak kemarin-kemarin hubungannya terus ternyata nggak ya akhirnya nggak berakhir di pernikahan. Tapi kalau nikah terus dicepetin, ini malah digosipin hamil duluan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini hampir sama kayak kemarin waktu Leslar nikah. Nah, ini Ria Ricis dan TR atau Teuku Ryan ini dituduh udah isi duluan, udah hamil duluan. Kalau saya bilang enggak, itu mungkin karena saya tahu Ricis ini seperti apa. Tapi kalau namanya haters, ya pasti akan tetap maksain mungkin. Tapi yuk kita lihat kartu, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Dan kita akan langsung keluar satu kartu yang pertama, The High Priestess. Kita diminta untuk, kalau orang muslim ini tahu bahwa waktu pertama kali ayat suci diturunkan, surat pertama, kalimat pertama dan kata pertamanya itu adalah Iqra atau bacalah. Nah, kita diminta untuk membaca seperti High Priestess, di mana seseorang membuka buku karena dia tahu bahwa dalam sebuah pengetahuan terdapat ketidaktahuan. Dalam ketidaktahuan terdapat pengetahuan itu tadi. Dan kita diminta untuk lebih pintar lagi dengan cara membaca. Nah, rupanya ini banyak orang yang salah membaca. Ini awalnya dari mana sih? Ya kalau saya kira sih dari sosial media yang memang mencari-cari berita untuk dinaikkan. Kalau saya ditanya sebagai teman dari Ria Ricis, kenal baik dengan dia, nggak mungkin lah hal seperti itu kejadian. Tapi kenapa tadi saya bilang mungkin? Ya kalau namanya haters ya pasti akan bilang mungkin. Nah sekarang kalau kejadiannya seperti ini, maka kita diminta untuk melihat baik-baik. Dan kita mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kok sampai muncul berita seperti ini. Kita lihat lagi dan telusuri sebenarnya penyebabnya ini adalah sebuah adanya kecurigaan orang-orang ini dianggap kok pernikahannya ini dimajukan. Yang awalnya ini akhir tahun, maju jadi tanggal 12 November. Jangan-jangan ada sesuatu. Ada the seven of swords yang disembunyikan. Ada sesuatu yang yaudah deh karena ini kejadian dicepetin. Dan paling gampangnya bilang aja kalau hamil seperti itu. Nah kalau seandainya pun iya, ini dimajuinnya cuma 1 bulan, tetap akan kelihatan juga telatnya gitu loh. Jadi kalau menurut saya ngapain? Jadi kalau saya berpikir di sini ini dimajukan adalah karena dalam Islam dan saya pikir semua agama, untuk sesuatu yang baik itu nggak boleh ditunda-tunda. Kalau bisa lebih cepat, yuk dilakukan. Dan ini juga yang saya sarankan untuk Ria Ricis dan TR, kemarin juga untuk Leslar dan untuk Atta dan Aurel juga. Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa harus ditunda? Dan ini adalah sebuah malah kabar baik. Dan juga kepada kalian semua yang saat ini juga pengen melangsungkan apapun yang positif, lakukan sekarang juga, nggak usah ditunggu-tunggu, ditunda-tunda, terlalu banyak teori, malah nanti akan nggak jadi lagi. Dan kalau kita lihat lagi dengan lebih seksama, sebenarnya ini semakin menuju ke pernikahan. Cobaan ini kayak semakin banyak. Mungkin orang-orang iri lihat segimana lancarnya antara TR dan Ria Ricis. Mereka akrab di tahun ini, kemudian ta'aruf, terus kemudian mereka terlihat bareng kemana-mana bikin konten. Dan iya, orang-orang ini mungkin iri yang sama dengan saat melihat Leslar, melihat Aurel, kok bisa secepat itu. Saya pun sempat berpikir waktu yang sebelumnya, apa ini settingan ya? Nah, mungkin karena saya ketuaan, lihat generasi-generasi muda yang umurnya 20-an ini, yang mereka ini ternyata memang generasi yang luar biasa. Kalian semua yang kepala 2, kalian luar biasa, karena kalian ini kayaknya nggak mau menunggu lama dan langsung dilangsungkan aja. Mungkin generasi seperti saya yang umurnya 40 tahunan, 44 tahun, 45 ini kayak mau melakukan sesuatu itu harus ada prosesnya, mengikuti waktu yang harus ditentukan, dan takut kalau terburu-buru. Untuk kalian ini ada the fear of missing out. Jadi kalau nggak sekarang malah nanti ketinggalan yang lebih besar lagi dan malah rugi. Jadi kalau menurut saya ini jelas RR dan TR ini nggak hamil duluan. Ini benar-benar mereka menikah ini karena mereka pengen ya melakukan satu ibadah. Ya kalau bisa dilakukan lebih cepat, ngapain harus dilama-lama? Karena sepertinya ada sesuatu yang akan mereka lakukan nanti. Terus awalnya nih gimana sih ceritanya? Saya juga kaget sampai lihat sebuah tajuk hari ini. Kalau menurut saya sih ini adalah sebuah resiko pekerjaan. Dimana dalam resiko pekerjaan mereka sebagai public figure, ada haters, ada orang-orang yang terus kemudian nggak suka pada mereka. Tapi rupanya ya TR ini pasti akan kaget ya kalau ternyata
menjadi pasangan Ria Ricis harus seperti sekarang ini. Dan Ricis juga mengatakan bahwa cobaannya ini malah bukan dari mereka berdua, bukan dari kecocokan antara mereka yang nggak kunjung cocok atau apa yang ya itu nggak terjadi, tapi malah dari luar yang nuduh mereka macam-macam. Dan ini adalah satu hal yang ya mereka tahu, Ricis tahu, TR pun tahu bahwa ini adalah resiko dan mereka nggak ambil pusing sepertinya tentang ini. Karena ya ini nggak terjadi, jadi nggak ada sesuatu yang harus dibuktikan, nggak ada sesuatu yang harus diluruskan, karena ya mereka sudah lurus dan lurusnya akan semakin cepat menuju ke pernikahan mereka. Terus Ricis akan marah atau enggak? Nah, kita akan lihat. Ricis tahu bahwa ini sesuatu yang ya nggak harus diluruskan, sesuatu yang bohong, sesuatu yang nggak berdasar. Jadi kalau buat dia nggak marah. Dia sih ya menganggap ini jadi sebuah hal yang ya selain resiko pekerjaan, tahu kalau ini nggak terjadi ya ngapain harus dipikirin. Dan seperti Leslar juga, Ricis di sini cuman mengomentari bahwa ya itu biasalah mereka mulai gitu. Dan untuk mereka ini, Ricis doakan mereka dapat kebahagiaan. Ini adalah sebuah hal mulia, dicibir tapi malah mendoakan. Dan kita pun juga seperti itu, saat seseorang mengatakan sesuatu yang nggak sepantasnya, ngapain kita marah? Karena yang dikatakan ini nggak benar. Dan kalau mereka nggak benar, ya mereka harus cari tahu kebenarannya. Bukannya kita malah marah, karena saat kita marah, kita membuktikan bahwa apa yang mereka katakan, mungkin ada beberapanya, itu benar adanya. Dan ini juga di backup sepertinya oleh Mbak Oki bahwa ya segala sesuatu ini kalau bisa dicepatkan rezekinya pasti akan menanti. Ya kalau istilahnya mau dikasih rezeki kok ngapain harus ditunda-tunda lah seperti itu. Jadi kalau saya bilang di sini masih banyak hal yang akan mereka harus kerjakan, banyak hal yang harus mereka lakukan setelah pernikahan itu sendiri, dan itu yang malah terpenting. Pernikahan ini adalah awal dari semuanya dan rasanya nggak ada alasan untuk menunda, sehingga kalau bisa dicepetin, saya pikir sih ini adalah sebuah kabar yang baik. Lagian kalau ditunda lagi, ya kita nggak pernah tahu kalau ternyata penundaan ini akan menjadi sesuatu yang lebih berbahaya lagi ke belakangnya. Misalkan ketunda ke tahun depan dan sebagainya. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang, PPKM-nya levelnya juga 1, ya sudahlah. Yuk, kita doakan beberapa hari lagi Ria Ricis akan menikah. Ada sebuah, ini celetukan ya, bahwa ini kayak sesuatu yang muter lagi. Nggak nikah, ini akan nanti malah dihujat, kayak kemarin-kemarin hubungannya terus ternyata ya akhirnya nggak berakhir di pernikahan. Tapi kalau nikah terus dicepetin, ini malah digosipin hamil duluan. Nah tapi yuk kita tunggu aja. Nanti ini memang akan terjadi atau tidak, kan ini ada pembuktian. Ya kalau ternyata, ya kalau kita teman-temannya yang kenal, kalau nggak kenal apalagi haters, kan tetap seperti itu ya. Tapi kan kita bisa tunggu. Misalkan 3 bulan lagi ternyata nanti gede, umur kehamilan ternyata 6 bulan, ya bener hamil duluan. Yang mana itu sebenarnya nggak mungkin. Tapi kalau menurut saya, jangan ribut sekarang lah. Kita doakan ke orang yang menikah ini, semoga yang terbaik. Dan kalau saya lihat dan kita melihat bahwa track record ini seperti apa, nggak mungkin lah Ricis akan seperti itu. Lagi pula memang segala sesuatu yang terjadi ini, seperti tadi saya katakan, ini adalah resiko pekerjaan mereka berdua. Dan ada sebuah respons yang menunjukkan ya dia ini sabar tapi juga gemes. Ria Ricis ini bilang, orang sekarang aku lagi haid. Jadi ya kalau haid kan nggak mungkin juga hamil. Jadi kalau artinya ini adalah sebuah hal yang terus kemudian dituduhkan, dia tahu bahwa ini adalah sebuah hal yang digembar-gemborkan dan dia nggak ambil pusing. Sehingga mungkin jika berita ini bergulir di media massa, ini adalah satu hal yang nanti tinggal tunggu waktunya, Ricis pasti akan buktikan. Tapi kalau saya lihat di sini, kesabarannya akan berbuah baik dan ini ditunjukkan dengan lancarnya semua persiapan, dan semoga ini akan semakin lancar menuju tanggal 12 November yang akan terjadi dalam hitungan kurang dari 1 minggu lagi. Ricis tahu juga bahwa dia akan tetap di backup sama fansnya, dimana para loversnya ini akan lebih banyak yang doain. Dan ini juga terjadi karena doa banyak sekali Ricis ini tadi yang mendoakan idolanya ini tadi, dan juga Ricis yang selalu memberikan influence yang positif. Harapannya dengan pernikahan ini memberikan influence yang lebih positif lagi kepada para Ricis ini tadi. Jika mereka memang sudah siap, ngapain harus ditunda-tunda? Ini nggak hanya untuk pernikahan, untuk semua hal yang positif. Dan jika ternyata kalian semua ada Ricis yang nonton, cobalah ikuti hal positif yang dicontohkan. Dan semoga apapun itu, kalau memang bisa dilakukan, jangan pernah tunda sampai kapanpun, dan lakukan sekarang juga. Tapi kalau dilihat dari anak, sepertinya saya lihat ini nggak pakai lama. Memang nanti setelah mereka ini menikah, saya sih melihat bahwa momongan ini akan segera diberikan. Saya nggak mau mendahului Tuhan, tetapi yang kita lihat bahwa sepertinya mereka akan berusaha. Kalaupun nggak berusaha, sepertinya akan kebobolan. Karena kok saya melihat dari kartu ini,
tahun depan atau awal 2 tahun, mungkin tahun Januari 2023 nih mereka udah nggak berdua lagi. Sama seperti apa yang saya bacakan untuk Leslar, dan semoga Ria Ricis segera menyusul, karena kemarin saya juga menanyakan kan mereka semua ini sudah hamil, Ricis kapan? Ternyata ya sekarang muncul semuanya, dan semoga pernikahannya akan sakinah, mawadah, warohmah sampai akhir hayat mereka. Terima kasih. Dan kalian semua yang ingin dibacakan, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten saya. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.